Halo masyarakat, kali ini mari kita bahas Perang Badar. Nah, Perang Badar adalah satu dari sekian banyak perang Rasulullah yang melegenda. Bahkan dikisahkan melibatkan pasukan malaikat juga. Dinamakan Perang Badar karena tempat perang terjadi di sebuah lembah yang terdapat sumur yang pemiliknya bernama Badar. Nah, lembah tersebut terletak di antara Mekah dan Madinah. Lalu bagaimanakah Perang Badar terjadi? Nah, simak kisahnya lebih lanjut dan please jangan di skip. Bantu sudut pandang kita untuk menginformasi lebih banyak lagi. Latar belakang Perang Badar. 1. Umat Islam ingin mengambil kembali hak mereka yang dirampas kaum Quraisy. Ketika itu, Rasulullah dan umat Islam Mekah telah hijrah ke Madinah akibat siasat kaum Quraisy yang berencana membunuh Rasulullah dan berbagai penindasan yang telah dialami umat Islam selama di Mekah. Nah, ketika umat Islam hijrah ke Madinah, harta dan benda milik kaum muslimin yang ada di Mekah dirampas oleh kaum kafir Quraisy, sehingga umat Islam dalam posisi kehilangan haknya. Selama di Madinah, Rasulullah mendapat sambutan yang luar biasa baik dan Islam dapat diterima dengan lapang di sana. Di Madinah lah Rasulullah tidak hanya berperan sebagai utusan Allah, tetapi beliau dipercaya sebagai negarawan dan menjadi pemimpin Madinah. Dalam kepemimpinan Rasul, Madinah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi musuh Islam, terutama kaum Quraisy di Mekah, yang berpikir bahwa umat Islam di Madinah akan menghambat stabilitas ekonomi kaum Quraisy, mengingat letak Madinah yang strategis guys, yakni terletak pada lalu lintas bagi kaum Quraisy untuk jalur perdagangan menuju Syam. Nah, otomatis mereka pasti melewati Madinah untuk berdagang ke Syam. Guys, suatu ketika Rasul mendengar bahwa kafilah dagang Quraisy kembali dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan pastinya akan melewati wilayah Madinah. Nah, hal tersebut membuat Rasulullah berniat mencegat kafilah dagang tersebut atas dasar mengambil kembali hak-hak umat Islam muhajirin yang dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Lantas Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berangkat mencegat kafilah dagang kaum kafir Quraisy tersebut yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, sebagian sahabat bergegas pergi guys dengan jumlah sekitar 300 orang dan sebagian tetap tinggal karena mereka mengira peperangan nggak bakal akan terjadi. Mereka juga tidak berniat untuk berperang mengingat kafilah dagang Quraisy hanya berjumlah 40 orang dan kaum muslimin hanya ingin mengambil haknya saja. 2. Abu Sufyan meminta bantuan pada kaum kafir Quraisy. Nah, Abu Sufyan mengetahui nih rencana Rasulullah yang ingin mencegat kafilahnya. Lalu ia mengutus Amr ibnu Damdam al-Ghifari untuk bergegas meminta bantuan ke Mekah kepada kaum Quraisy. Ketika Ibnu Damdam masuk Mekah, ia mengganti pelananya, menyobek pakaiannya sendiri dan memotong hidung untanya. Lalu ia berteriak kepada kaum Quraisy bahwa harta-harta mereka bersama kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan hendak kembali dari Syam. Tetapi harta-harta itu tidak akan sampai ke Mekah karena dicegat oleh Muhammad. Mendengar apa yang dikatakan oleh Amr ibnu Damdam al-Ghifari itu lantas memicu rasa murka dari kaum kafir Quraisy. Lantas mereka langsung bergerak untuk melindungi kafilah Abu Sufyan. Semuanya pergi. Semua kaum kafir Quraisy pergi untuk berperang kecuali Abu Lahab. Jumlah mereka sekitar 950 orang dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Pada saat Rasulullah mencegat kafilah dagang kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, lantas Abu Sufyan berhasil meloloskan diri guys dengan lari ke tebing. Ia kemudian menulis surat dan mengirimkan pada rombongan kaum Quraisy yang hendak datang. Dalam surat itu Abu Sufyan memerintahkan supaya pasukan Quraisy untuk mundur dan pulang saja ke Mekah. Namun Abu Jahal menolaknya dengan tegas. Ia bersumpah tidak akan kembali ke Mekah sebelum sampai di Badar dan menakuti kaum muslimin. Jalannya peperangan. Mengetahui pasukan besar kaum Quraisy akan segera menyerang Madinah sebagai pembalasan atas kafilah mereka yang dihadang umat muslim, lantas Rasulullah meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya, baik itu dari kaum muhajirin maupun lebih-lebih
kepada kaum Ansor yang telah berjanji untuk melindungi Rasulullah. Lalu dengan satu suara sahabat-sahabat memberi dukungan pada Rasulullah untuk terus maju melawan pasukan kaum Quraisy, guys. Guys, Rasulullah senang banget mendengar antusias para sahabatnya. Nah, setelah itu Nabi bergerak dengan 2 pasukan menuju lembah Badar sebagai tempat pertempuran. Tak kala Nabi berhenti di suatu tempat dekat mata air Badar untuk membuat markas, Hubab ibnu Al-Mudzir bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah pemilihan tempat ini berdasarkan wahyu Allah yang tidak boleh dilanggar atau merupakan pendapatmu sendiri sebagai siasatmu dan strategi perang?" Nah, lalu Rasul menjawab dan menegaskan bahwa itu adalah pendapatnya sebagai siasat dan strategi perang. Mendengar hal itu, Hubab ibnu Al-Mudzir lantas bersuara bahwa strategi Rasulullah ini kurang tepat baginya. Ia meminta Rasulullah untuk terus saja melanjutkan perjalanan bersama pasukan sampai ke mata air yang terdekat dengan pasukan Quraisy, sehingga pasukan muslim menguasai sumber mata air kaum Quraisy. Dengan demikian, pasukan muslim dapat berperang dalam kondisi bisa minum, sedangkan pasukan perang kaum Quraisy tidak bisa. Nah, Rasulullah menerima saran tersebut dan memuji kecerdasan Hubab. Berkaitan dengan jumlah pasukan Rasulullah, bisa dikatakan jauh lebih sedikit, guys, dibandingkan dengan pasukan musuh. Guys, jumlah kaum muslimin sebanyak 314 orang, terdiri dari 83 orang muhajirin, 61 suku Aus, dan 170 suku Khazraj, dengan hanya memiliki 2 ekor kuda saja dan 70 ekor unta. Nah, setiap unta dinaiki 2-3 orang secara bergantian. Sementara pasukan Quraisy berjumlah 950 orang dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta dan 600 pakaian perang. Peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Guys, saat 2 pasukan bertemu di medan Badar, sebelum 2 pasukan bertempur dari pihak kaum Quraisy yang terdiri dari Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, dan Walid ibnu Utbah keluar dari barisan dan meminta adu tanding dengan umat muslim. Lalu Nabi memerintahkan Hamzah, paman Rasul, Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul, dan Ubaidah ibnu Al-Harithah, juga sepupu Rasul. Mereka bertiga diperintahkan untuk meladeni 3 orang Quraisy itu. Hamzah dan Ali dengan mudah berhasil merobohkan Syaibah dan Walid. Namun Ubaidah kesulitan menghadapi Utbah, sehingga Hamzah dan Ali membantu dan akhirnya berhasil membunuh Utbah. Naasnya Ubaidah terluka parah dan pada akhirnya gugur di medan Badar. Perang terus berkecamuk hingga umat muslim berhasil memenangkan pertempuran itu, guys. Kemenangan tersebut menjadi pukulan telak bagi kaum Quraisy. Guys, korban dari pihak musuh berjumlah 30 orang dan dari kubu umat muslim ada 14 orang meninggal. Menurut kepercayaan umat Islam nih, guys, pasukan malaikat dengan izin Allah turun dan membantu dalam pertempuran, sehingga pasukan umat muslim yang berjumlah hanya 314 orang dapat melumpuhkan musuh dengan jumlah hampir 1000 orang. Lalu bagi musuh yang tertawan, mereka dibebaskan dengan tebusan, dan dengan tebusan tersebut menambah kekuatan umat muslim.